Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdiesel Santoso pada mata kuliah riset operasi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang linear programming dengan metode simplex. Nah, kemarin kita sudah belajar menyelesaikan masalah linear programming dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik itu mudah digunakan jika variabelnya itu hanya dua, tidak lebih dari dua. Tapi kalau variabelnya itu lebih dari dua, tiga, empat, maka kita akan kesulitan untuk menggambarkannya. Nah, pada metode simplex ini nanti kita selesaikan, memang langkahnya lebih panjang daripada menggunakan metode grafik gitu. Karena apa? Karena nanti terdapat perulangan atau iterasi gitu, untuk menentukan hasil yang optimal. Nah, simplex ini seperti yang saya katakan tadi, efektif untuk variabel yang lebih besar daripada dua. Misalkan 3, 4 itu lebih efektif menggunakan metode simplex. Kalau variabelnya 2, teman-teman lebih enak jika menyelesaikan menggunakan metode grafik. Nah, syaratnya itu metode pemrograman linearnya itu harus diubah dulu menjadi bentuk standar. Jadi tidak bisa kalau tidak standar bentuknya. Untuk menyetandarkan itu kemarin sudah saya berikan cara-caranya. Nah, kita bahas dulu untuk bentuk standar model pemrograman linear. Ini saya ulang sedikit. Nah, yang pertama, standar itu jika seluruh kendala itu harus berbentuk persamaan, jadi tidak boleh lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi tanda tangannya itu persamaan, sama dengan ruas kanan yang non negatif. Ruas kanannya itu tidak boleh negatif. Itu. Seluruh variabel harus variabel non negatif. Nah, semua variabelnya juga harus variabel non negatif. Fungsi tujuan itu bisa dapat berupa maksimum ataupun minimum. Jadi bebas ya, nanti bisa memaksimalkan atau meminimulkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini uh, dia masih fungsi awalnya masih lebih besar atau lebih kecil. Jadi ini harus dirubah, teman-teman. Dirubah menjadi sama dengan nanti. Nah, variabel di kanan, ruas kanan ini harus non negatif. Kalau dia negatif harus dipositifkan atau di non negatifkan. Nah, ini kan berubah kan dari lebih kecil menjadi sama dengan. Nah, terus gimana? Apakah nilainya berubah? Lah nanti kita berikan variabel lain. Nah, kita bahas. Nah, ini beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama ada variabel slack atau s. Ini kita simbolkan dengan S. Variabel yang ditambahkan untuk mengkonversi pertidaksamaan lebih kecil ini menjadi persamaan sama dengan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, biar nilainya itu tidak berubah, maka perlu ditambahkan variabel slack di sini. Ya. Saat ini persamaan dasarnya ini kan. Nah, itu dirubah menjadi menggunakan variabel slack. Kemudian variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan untuk mengkonversi pertidaksamaan lebih besar sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Variabel surplus simbolnya itu R. Jadi kalau misalkan ini simbolnya itu adalah lebih kecil sama dengan, itu cukup langsung ditambahkan slack saja seperti pada pertama ini. Tapi kalau misalkan nanti tidak samanya adalah lebih besar sama dengan, ini perlu ditambahkan variabel surplus dan nilai slacknya itu adalah negatif. Variabel surplus bernilai positif, nilai slacknya adalah negatif. Ini ya teman-teman. Nah, variabel
artifisial adalah variabel yang ditambahkan ke kendala berbentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan, berfungsi sebagai variabel basis awal. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Kemudian variabel basis adalah variabel yang bernilai 1. Variabel non basis adalah variabel yang bernilai 0. Nah, kita bahas untuk variabel basis dan non basisnya. Nanti akan saya berikan contoh. Contoh untuk kendala lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan yang diubah menjadi sama dengan ya. Tadi sudah saya contohkan, ini saya contohkan lagi. Contoh ya, X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 12. Nah, kita konversi menjadi sama dengan ini, lebih kecil sama dengannya. Kita konversi menjadi sama dengan. Tetapi kita tambahkan positif S atau slack 1 ini. S1 ini adalah variabel slack, tadi sudah saya terangkan ya. Jadi kalau dikonversi lebih kecil sama dengan ini menjadi sama dengan, cukup tambahkan positif slack 1. Nah, ini kalau lebih besar sama dengan bagaimana? Nah, kalau lebih besar sama dengan, kita harus menambahkan variabel surplus. Nih, kita tambahkan variabel surplus. Nih, R. Kemudian nilainya S ini kita negatifkan. Jadi slacknya itu bernilai negatif, tambahkan variabel surplus yang bernilai positif, simbolkan R. Kalau sama dengan ini kita tambahkan variabel artifisial. Nah, ini salah ya, maaf teman-teman. Ini sebentar. Ini berarti variabelnya itu bukan surplus, yang surplus itu yang ini. Nah, maaf. Ini adalah variabel slack. Nah, ini teman-teman, kalau sama dengan langsung tambahkan variabel artifisial R. Oke. Kendala constraint. Ruas kanan dapat dijadikan positif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan min 1 dan tanda ketidaksamaan dari ruas tersebut akan berubah. Contohnya ya, misalkan X1 min 2X2 lebih kecil sama dengan min 12. Ruas kanan syaratnya tidak boleh min kan tadi, maka harus dikalikan min 1. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini jadi, kalau dikalikan min 1 ya ruas kiri sama ruas kanan jadikan min 1 semua ya. Ini jadinya, maaf, ruas kiri dan ruas kanan dikalikan min 1 semuanya ya. Ini berarti X1 jadi min X1, min 2X2 jadi plus 2X2, min sama min kan plus. Kemudian 12, min 12 menjadi plus 12. Min 12 menjadi plus 12. Tanda lebih kecil, ingat ini ya. Tanda ketidaksamaan dari ruas tersebut akan berubah. Tanda lebih kecil ini karena dikalikan min 1 akan berubah menjadi lebih besar. Nah, tadi ingat, kalau lebih besar nih, kalau lebih besar itu perlu ditambahkan slack dan variabel surplus. Ya, karena tadi kan lebih besar ya, ini lebih besar ini. Lihat contoh 2 ini, contoh 2. Karena tadi asalnya kan lebih kecil, tapi karena dikalikan min 1 jadinya kan tandanya akan lebih besar. Karena lebih besar, maka harus ditambahkan variabel slack dan variabel surplus. Variabel slacknya itu bernilai negatif, variabel surplusnya bernilai positif. Ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini. Kalikan min 1, nanti hasilnya seperti ini. Nih, langkah-langkahnya. Nah, maaf. Misalkan lagi
Gimana kalau misalkan ini tandanya lebih besar sama dengan ya X1 min 2X2 lebih besar sama dengan min 12. Nah, ini kan nggak boleh min di kanan kan. Maka kita kalikan min 1. Ruas kiri juga harus kalikan min 1. Min X1 ini kan jadinya kan. Terus min 2X2 ini kalikan min 1 jadinya kan plus 2X2. Jadi kan ini min X1 ditambah 2X2. Min 12 kalikan min 1 jadinya 12. Lebih besar kalikan min 1 jadinya lebih kecil. Nah, ingat tadi, kalau lebih kecil cukup tambahkan variabel slack yang bernilai positif saja. Ya, kalikan semua ruas kiri dan ruas kanan dengan min 1. Oke, kendala constraint ini kalau tanda mutlak, maka diubah. Tanda mutlak itu kan bisa positif, bisa negatif. Itu jadi min 6 itu bisa min 6 dan 6 tanda mutlak. Fungsi tujuan. Nah, contoh ya. Bagaimana perubahan untuk fungsi tujuan? Misalkan Z sama dengan 2X1 plus 5X2 akan setara dengan min Z sama dengan min 2X1 min 5X2. Oke, kita selesaikan untuk kasus kemarin yang perusahaan boneka dan kereta api ini. Nah, ini kemarin teman-teman sudah mengerjakan tapi dengan metode grafik. Sekarang kita selesaikan dengan pemrograman linear dengan metode simplex. Nah, kemarin kita sudah buatkan modelnya ini. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan, itu adalah Z sama dengan 3X1 plus 2X2. Kemudian kendalanya adalah ada 3 kendala. Ya, 2X1 plus X2 itu lebih kecil sama dengan 100. X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 80. X1 lebih kecil sama dengan 40. Nah, ini enak teman-teman karena semuanya lebih kecil. Kemudian ini sudah di ruas kanannya sudah nggak negatif lagi, jadi kita nggak perlu merubah apa-apa. Kita cukup menambahkan variabel slack saja. Nah, sekarang kita konversi. Pertama untuk maksimum, untuk fungsi tujuan kan memaksimalkan kan. Fungsi tujuannya memaksimalkan. Kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri semuanya, kemudian ruas kanan dinolkan. Ya. Nih, 3X1 pindah ke ruas kiri jadi min 3X1. 2X2 pindah ke ruas kiri menjadi min 2X2. Ini 0 sama dengan 0. Ini fungsi tujuan. Sekarang kendala. Nah, ini lebih kecil sama dengan, kita jadikan sama dengan. Nah, syaratnya tambahkan variabel slack. Nah, untuk ini kan untuk persamaan pertama ya kita kasih slack 1 gitu kan. Nah, slack bernilai positif. Karena ini kan lebih kecil sama dengan, jadi slacknya bernilai positif. Kedua, nah, sama kita jadikan lebih kecil sama dengannya menjadi sama dengan ini. Kita tambahkan slack positif juga. Karena ini kendala kedua ya kita kasih nama slack 2. 3. Untuk yang ketiga ini fungsi kendala ketiga sama lebih kecil sama dengan, jadikan sama dengan, kita tambahkan slack. Karena ini yang ketiga ya kita tambahkan slack 3. Syarat negatif nggak usah dirubah-rubah. Jadi fungsinya ini kita sudah dapatkan ya teman-teman. Fungsi untuk simplex. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Yang pertama kita mengubah bentuk batasan model pertidaksamaan menjadi persamaan. Tadi sudah ya. Ini sudah kita buat di ruas
yang warnanya apa namanya ungu ini sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita membentuk tabel awal untuk solusi visible. Nah, kita bentuk tabel biar gampang. Setelah kita buat ini, kita tambahkan variabel select dan kita rubah fungsi tujuannya tadi menjadi persamaan, dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan mengenolkan ruas kanan tadi, ya kan? Nah, ini kan seperti ini tadinya tadi. Nah, sekarang kita buat menjadi tabel. Nah, gimana cara membuat tabelnya? Oke, basis ini tadi ada yang namanya basis kan? Basis itu adalah variabel antara X1, X2, S1, S2 sampai S3. Nah, ini X1, X2, S1, S2 sampai S3 ini. Ini adalah basis, kita tuliskan di atas. Kalau kendalanya ini misalkan ya teman-teman, misalkan ini 4, ya berarti kan sampai ini berarti kan sampai 4, S4. Atau misalkan ini enggak X1 dan X2 saja, tapi ada X3, ya ini tambahkan X3 nanti. X1, X2, X3 itu. Nah, karena ini cuma 2, X1 dan X2, ya masukkan saja X1, X2. Tambahkan variabel select-nya, select 1, select 2, select 3. Selanjutnya yang basis untuk baris untuk kolom ini kan Z, ada fungsi Z. Nah, kita masukkan di sini Z. Tambahkan select 1, select 2, select 3. Kalau selectnya cuma 2, ya select 1, select 2. Nah, kebetulan kita kan fungsi kendalanya 3, jadi selectnya ya harus 3. Tuh. Oke, selanjutnya urut kita masukkan per baris, ya. Oh ya, jangan lupa ini tambahkan solusi ya, tambahkan solusi dulu. Nah, selanjutnya urut kita masukkan per baris. Pertama Z-nya dulu. Z, fungsi Z. Z itu nilai X1-nya berapa? Nilai variabel pada atribut X1 itu berapa? Min 3, ini kan min 3 kan. Min 3 X1 ini loh. Min 3, masukkan min 3. Kemudian variabel X2-nya berapa? Min 2, masukkan. Select 1, select 2, select 3-nya nggak ada, ya tulis 0, 0, 0. Oke, selanjutnya untuk kendala 1 ini sama ya. Kendala 1 yang 2X1 plus X2 plus S1 sama dengan 100 ini loh. Nah, berarti kita masukkan X1-nya itu variabelnya berapa? 2. X2 ini 1. Ya, ini 1 walaupun di depan gak ada tulisannya 1, ini 1. Nah, S1, S1 ini 1. S2, S3 nggak punya, maka tulis 0, 0. Nah, solusinya 100, tulis 100. Nih. Misalnya untuk kendala 2, X1-nya 1 di depan walaupun nggak ada tulisan 1, kasihkan 1. X2 1 juga. S1 nggak punya, tulis 0. S2 1. S3 nggak punya, tulis 0. Solusi 80. Oke, seperti itu ya. Untuk S3 juga sama, seperti itu. Nah, ini disebut variabel non basis di awal iterasi. X1 dan X2 itu. Nah, sementara ini select ini S1, S2, S3 itu disebut variabel select. Nah, ya. X1, X2 disebut variabel non basis. S1, S2, S3 disebut variabel select. Oke, ini namanya ruas kanan. Nanti solusi itu namanya ruas kanan. Nah, solusi awal berarti kan X1-nya 0, X2-nya 0. S1-nya 100, S2-nya 80, S3-nya 40. Ini S1 ini kan lurus kan 100, S2 80, S3 40. Oke, selanjutnya langkah kedua, menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu adalah kolom pemutar dengan cara
memilih kolom yang memiliki nilai positif terbesar. Nah, ya. Oke. Bentar. Ini positif itu untuk jika tandanya itu tidak samaan, maaf, lebih besar. Tapi kalau tandanya lebih kecil, ini harusnya negatif. Ini saya ganti ya. Ini harusnya negatif terbesar. Negatif terbesar. Nah, kita lihat sekarang. Negatif terbesar. Nah, karena kita tadi kan lebih kecil sama dengan kan negatif terbesar. Nah, ini nilai maaf. Untuk maksimasi itu negatif terbesar, untuk minimasi itu positif terkecil gitu. Nah, karena kita kan tujuannya tadi maksimasi, maka kita pilih nilai yang memiliki negatif terbesar. Nah, di sini ada dua nilai X1 dan X2 itu yang nilainya negatif, yaitu min 3 dan min 2. Mana yang lebih besar? Yaitu min 3. Maka kita pilih kolom pivotnya itu min 3 ini, karena dia nilainya negatif terbesar. Oke ya, saya ulang, nilainya adalah negatif terbesar. Ini tadi adalah negatif terbesar. Tuh. Nilainya min 3 ini. Oke. Nah, ini namanya adalah kolom pivot untuk entering variabel karena nilainya negatif terbesar gitu. Oke. Kenapa kok negatif terbesar? Karena tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan. Tuh. Karena tujuannya memaksimalkan keuntungan, maka negatif terbesar. Nah, berarti satu kolom ini masuk ke dalam kolom pivot. Kolom pivotnya berarti X1 ini ya. Ini negatif terbesar min 3, ya udah. Kalau misalkan ini 3, ya udah kita pilih yang min 2 ini, misalkan loh ya. Misalkan kalau ini min 3, ya kita pilih min 2 ini. Oke. Ini namanya kolom pivot. Nah, sekarang semua nih hasil ini untuk solusi ini kita bagikan dengan kolom pivotnya. Itu. Untuk 100 ini berarti kan di kolom pivotnya kan 2, maka hasilnya 100 dibagi 2. 80 ini kolom pivotnya kan 1, berarti 80 dibagi 1. 40 berarti kolom pivotnya kan 1, berarti 40 dibagi 1. Ini 50 hasilnya, yang 100 tadi dibagi 2 hasilnya 50, yang 80 dibagi 1 hasilnya 80, yang 40 dibagi 1 hasilnya 40. Paling kecil mana? Ya 40 ini. Itu ya. Oke, selanjutnya menentukan baris pivot, baris pemutar dengan cara membagi nilai-nilai pada kolom. Tadi sudah ya. Hasilnya sudah tadi. Yang 100 dibagi 2, 80 dibagi 1 tadi. Pada kolom pivot, kemudian memilih baris dengan hasil bagian non negatif terkecil. Nah, kalau ini yang dipilih yang positif tapi yang paling kecil. Nih, tadi sudah ya, ini nah, hasilnya yang paling kecil tadi mana? 40 dibagi 1 kan? Ini 40 dibagi 1. Berarti S3 ini nanti kemungkinan akan jadi kolom pivot. Maaf, menjadi baris pivot. Ini kan kolom pivotnya X1, baris pivotnya nanti S3. Oke. Nah, ini adalah kolom pivotnya tadi X1, baris pivotnya adalah X3. Nih. Nah, 1 itu adalah variabel, namanya adalah nilai pivot. Namanya nilai pivot itu. Perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivot itu adalah
Ini satu ini adalah menghasilkan nilai pivot. Yang saya warnai merah ini. Teman-teman tadi sudah tahu kan kenapa kok kita pilih yang S3 ini, karena ini hasil baginya ini kan 100 dibagi 2 50, 80 bagi 1 80, 40 bagi 1 40. Itu yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Makanya dia jadi baris pivot. Oke. Nah, sekarang kita bagi semua yang baris pivot itu dengan satu ini, yang nilai pivotnya tadi ini. Nah, ini karena kan nilai pivotnya satu toh, ya kita bagi semua dengan satu ini. Baris pivotnya itu kan yang S3 kan, kita bagi semua angka-angka ini dengan satu. Kenapa kok satu? Nah, ini warna merah ini nilai pivotnya satu per potongan. Nah, berarti kan 1 dibagi 1 1. Kemudian 0 dibagi 1 0. Kemudian 0 dibagi 1 0. 0 dibagi 1 0. 1 dibagi 1 1. 40 dibagi 1 40. Jadilah ini. Oke, selanjutnya kita mulai kerja. Nah, pertama baris Z ini, baris Z kita kumpulkan ya. Ini kita kerjakan. Nah, ini. Nah, baris Z, baris pertama Z. Angka 3 ini berasal dari X1 Z. X1Z. X1Z itu kan min 3. Nah, rumusnya itu adalah diminkan. Jadi kalau min 3 diminkan itu kan hasilnya 3. Nah, itu. Nanti kalau misalkan nanti kan kita kerjakan juga yang S1 kan. Nah, sekarang kan kita kerjakan dulu yang Z. Ini kan S1, ini kan S1, X1 itu kan 2. Ya kalau kita minkan ya jadi min 2. Sekarang kita fokus dulu pada Z ini. Nah, itu kan min 3, maka min 3 ya 3. Terus 1 0 0 yang hitam ini, yang tebal ini dari mana? Dari tadi. Ini yang dari atas ini tadi, yang kita bagi dengan 1 tadi atas nih. 1 0 0 0 1 40 ini. Nah, kita masukkan sini. Yang tebal ini. Nah, kemudian min 3, min 2 ini dari mana? Ini Z-nya ini. Nah, baris Z-nya ini. Min 3, min 2, 0, 0, 0, 0 nih. Oke ya, jelas. Nih. Nah, sekarang nilai baru asalnya dari mana? Nih. Ini yang perhatikan yang kotak warna biru ini. Ini saya kasihkan caranya ini. Nah, 0 ini asalnya dari 3. 3 ini dikalikan dengan 1 ditambah dengan min 3 bawahnya, hasilnya 0. Nah, ya, 3 dikalikan dengan 1 kan hasilnya 3, ditambahkan dengan min 3 tambah min 3 kan hasilnya kan sama saja dikurangkan dengan 3, hasilnya kan 0. Kemudian min 2 ini asalnya dari mana? 3 dikalikan dengan 0, 3 kali 0, 0 ditambah min 2, hasilnya min 2. 0 ini ya 3 dikalikan 0 ditambah dengan 0, hasilnya 0. 0 selanjutnya ya 3 dikalikan 0 ditambah dengan 0, 0. Selanjutnya yang angka 3 ini asalnya dari mana? 3 dikalikan 1 ditambah 0. Ini 0, hasilnya 3. Selanjutnya 120 asalnya dari mana? 3 dikalikan 40, ini kan 40 kan yang terakhir kan, ditambah dengan 0, 0 nih. 120. Itu ya. Silahkan dicermati, sudah kasihkan cara, saya sudah menuliskan caranya ini. Selanjutnya,
Nah, sekarang untuk S1, kan saya sudah jelaskan, S1 kan tadi 2 kan. S1 ini untuk S1 X1 kan 2. Kalau kita main kan ya jadi main 2. Yang bold ini tetap sama, yang hitam ini tetap sama seperti yang Z tadi sama. Nah, sekarang yang 21100 ini dari mana? Ya dari baris S1 ini. Kita pindahkan. Nilai baru dapatnya dari mana? Sama. Min 2 dikalikan 1 ditambah dengan 2 ini. Kan 0. Sama dengan yang 40, yang 20 ini, yang 20 berarti kan min 2 dikalikan 40 ditambah dengan 100, hasilnya 20. Nah, sekarang baris ketiga kita kerjakan. Baris ketiga ini kan baris ketiga itu kan S2 ya. S2 itu S2 X1 itu kan 1. Nah, kalau kita min kan ya jadi min 1. Bold ini sama tadi hasilnya, sama seperti Z, sama seperti S1 ini. Ini yang saya bold ini, yang hitam ini sama. Nah, selanjutnya yang ini, yang 1101080 ini ya dari barisnya S2. Sama tadi rumusnya, nanti ketemu hasilnya nilai baru. Contohnya ini ya, min 1 dikalikan 1, kan min 1 ditambah 1, 0. Terus yang untuk yang 40 ini, min 1 dikalikan 40, kan min 40 ditambah 80, hasilnya positif 40. Oke, baris kedua S1 sama. Ada nilai barunya. Baris S2 ini sama. Baris S2 tadi kan ini kan saya pindahkan ya ke sini. Ini hasilnya sama. Nah, S1 juga sama. Caranya seperti tadi. Nah, selanjutnya nilai baru itu kita masukkan dalam tabel baru ini. Yang Z nih, sebentar. Z tadi nilainya berapa ya? 0 min 2 0 0 3 120. Kita masukkan nama tadi. Nih 0 min 2 0 0 3 120. Masukkan ya. Kemudian S2 nya berapa ini? S2 ini kan ini cuma saya pindahkan saja ke sini biar gampang nulisnya, biar nggak usah bolak-balik. Nah, ini berarti kan S2 nya kan 0 1 0 1 min 1 40. Kita masukkan 0 1 0 1 min 1 40, masukkan ya. Kemudian S1 nya ini 0 1 1 0 min 2 20. Perubahan kan beda kan dengan ini tadi hasilnya ini, karena kita masukkan variabel yang baru. Nah, S3 karena tadi sudah kita gunakan menjadi kolom pivot, kita ganti ini. S3 ini kita ganti menjadi nama baris pivotnya kan X1 ini kan tadi kan X1. Nah, kita masukkan ke X3 ini. Jadinya kan ini X1. Ya kan? X1. X1 berarti 1 0 0 0 1 40. Sama. Oke, seperti itu untuk ini, untuk iterasi pertama dulu. Nah, iterasi kedua gimana caranya?
kita cek Z-nya masih ada yang negatif enggak. Oh, ternyata masih ada yang min 2 ini ya. Kita jadikan tadi kolom pivot min 2. Terus 20 40 ini kita bagi 20 ini kita bagi jadi 1. Kita bagi dengan 1. 40 kita bagi dengan 1. Hasilnya kan 20 40. 40 dibagi dengan 0 tak terhingga. Nah, kita pilih sama seperti tadi yang paling kecil 20. Berarti ini jadi baris pivot. Oke, sama kita kerjakan lagi. Ini kan baris pivot, kolom pivot 20. Sama. Ini berarti kan kita bagi dengan 1 semuanya kan, karena nilai pivotnya kan 1. Ini. Maka satu baris yang S1 ini kita bagi dengan 1 semua. 1 0 bagi 1 1, 1 bagi 1 1, 1 bagi 1 1, 0 bagi 1 1, 0 bagi 1 0, min 2 bagi 1 min 2, 20 bagi 1 1. Oke, sama seperti tadi caranya. Baris pertama Z itu kan min 2 kan. Nah, min 2 kita min kan jadi positif 2. Nilai Z ini kita pindahkan ke bawah. Terus yang tebel ini ya ini tadi yang 1 1 1 1, maaf 0 1 1 0 min 2 min 2 min 2 20. 0 1 1 0 min 2 20. Ini pindahkan. Cara mengerjakannya sama. Baris kedua, baris keempat juga sama. Nanti tinggal kita masukkan. Nah, kemudian kita iterasi lagi karena masih ada yang negatif. Jangan sampai ada yang Z itu tidak boleh ada yang negatif. Sama ya. Nanti teman-teman tinggal bagi sama seperti tadi. Nah, kalau udah ada yang nggak ada yang negatif kayak gini, berarti solusinya selesai. Itu. Nah, gimana caranya tahu X1 dan X2-nya ini? X1 itu kita lihat di kolom solusi nilainya 20, X2 60. Jadi nilai X1 X2-nya yang optimal ya 20 60. Oke. Nah, ini nilai sudah optimal. Jadi X1 nilainya 20, X2 nilainya 60, dan Z-nya atau solusinya adalah 180. Tuh, sama seperti kemarin kita menggunakan grafik. Nah, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.